di mana beliau mengusulkan agar kalender Hijriah dimulai dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan tayangan kami, Pesantren Virtual 9, dengan topik, Sejarah Tahun Baru Islam, dan jangan lupa subscribe, like dan komen. Sejarah Tahun Baru Islam, atau 1 Muharram dilatar belakangi oleh seorang gubernur Abu Musa al-Asy'ari, ketika menulis surat yang diberikan kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kepada pemimpin tersebut, ia mengaku bingung perihal surat yang tidak memiliki tahun. Hal inilah yang menyulitkannya saat penyimpanan dokumen atau pengarsipan. Kondisi inilah yang mendasari dibuatnya kalender Islam, yang mana saat itu, umat muslim masih mengadopsi peradaban Arab pra-Islam, tanpa angka tahun, hanya sebatas bulan dan tanggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menggunakan kalender ini sebagai penyempurnaan waktu. Misal saja, mengembalikan bulan menjadi 12 dan tidak memaju mundurkan bulan atau hari seperti masyarakat jahiliyah ketika itu. Pada zaman sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Arab tidak menggunakan tahun dalam menandai peristiwa apapun, tapi hanya menggunakan hari dan bulan, sehingga cukup membingungkan. Sebagai contoh, pada waktu itu Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah. Hal ini menjadi bukti bahwa pada waktu itu kalangan masyarakat Arab tidak menggunakan angka dalam menentukan tahun. Berawal dari sini, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkumpul untuk menentukan kalender Islam. Salah satunya yang hadir adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Tolhan bin Ubaidillah. Mereka mengusulkan kalender Islam berdasarkan hari kelahiran Nabi Muhammad. Ada yang mengusulkan sejak Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul. Namun, usul yang diterima adalah usulan dari Ali bin Abi Thalib, di mana beliau mengusulkan agar kalender Hijriah dimulai dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Dari usul Ali bin Abi Thalib inilah sejarah kalender Islam pertama kali dibuat dan sejarah Tahun Baru Islam muncul. Jumlah 12 bulan dalam sistem penanggalan Islam juga tercantum dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 36-37. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Kata Muharram, salah satu bulan yang paling utama dalam kalender Islam adalah bulan Muharram. Kata Muharram sendiri, berasal dari kata yang diharamkan atau dipantang dan dilarang. Ini bermakna pelarangan untuk melakukan peperangan atau pertumpahan darah, dan dianggap haram. Secara etimologis Muharram berarti bulan yang diutamakan dan dimuliakan. Makna bahasa ini memang tidak terlepas dari realitas empirik dan simbolik yang melekat pada bulan itu, karena Muharram syarat dengan berbagai peristiwa sejarah, baik kenabian maupun kerasulan. Muharram dengan demikian merupakan momentum sejarah yang syarat makna. Disebut demikian karena berbagai peristiwa penting dalam proses sejarah terakumulasi dalam bulan itu. Awal mula penamaan Muharram dengan maknanya, didasari dengan kepercayaan jika bulan ini merupakan awal yang baru dalam setahun. Permulaan tersebut di masa hijrah merupakan masa peperangan. Dalam sejarah pun disebutkan, jika bulan ini merupakan waktu yang sangat ditaati, bahkan ketika di Arab tak pernah terjadi peperangan. Kenapa bulan Muharram begitu istimewa? Dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 36, Allah mengabarkan 4 bulan agung, bulan-bulan haram, yang wajib dimuliakan, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Pada bulan-bulan ini umat Islam dilarang menganiaya diri sendiri, dan sebaliknya dianjurkan memperbanyak amal soleh. Allah menjadikan 4 bulan ini, Zulqa'dah,
Zulhijjah, Muharram dan Rajab sebagai bulan haram Asyurul Hurum. Siapa yang beramal saleh pada bulan tersebut, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Sebaliknya siapa yang berbuat maksiat pada bulan-bulan itu maka dosanya berlipat pula. Makna dan keutamaan bulan Muharram. Muharram adalah bulan yang spesial, dikarenakan bulan pertama dalam kalender Hijriyah. Rasulullah bahkan menyebut Muharram sebagai bulan Allah karena keutamaannya. Amalan-amalan yang bisa dilakukan di tahun baru Islam. 1. Memperbanyak puasa sunnah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah pada bulan Allah yang bernama Muharram, hadis riwayat Muslim. 2. Menghidupkan puasa Asyura dan Tasua tanggal 9 sampai 10 Muharram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan puasa di hari Asyura saya berharap kepada Allah, agar dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu, hadis riwayat Muslim. Nabi juga berpesan dengan hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas. Berpuasalah kalian pada hari Asyura dan selisihilah orang-orang Yahudi, berpuasalah sebelumnya atau berpuasalah setelahnya 1 hari. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Fadilah melaksanakan puasa Asyura atau 10 Muharram adalah menggugurkan dosa selama setahun lalu. Mengenai puasa Tasua, 9 Muharram, dilakukan sehari sebelum puasa, Asyura hukumnya pun sunnah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila usiaku sampai tahun depan, maka aku akan berpuasa pada hari ke-9. Hadis riwayat Muslim. 3. Memperbanyak sedekah. Selain menghidupkan puasa sunnah, umat Islam juga dianjurkan memperbanyak sedekah. Sedekah pada bulan Muharram menurut mazhab Maliki sangat dianjurkan. Sementara mazhab lainnya tidak memberikan penekanan khusus, namun tidak memberi larangan untuk mengamalkannya. Sebagaimana keutamaan Muharram di mana Allah melipat gandakan pahala setiap amal soleh, maka memperbanyak sedekah termasuk menyantuni anak yatim merupakan amalan yang disukai Allah. Itulah sejarah lahirnya tahun baru Islam dan kesunahan-kesunahannya. Semoga kita semua menjadi manusia yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Jangan lupa subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.